MJ Listeners, Presiden Joko Widodo mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dan menyesalkannya. Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada Rabu 11 Januari lalu. Pernyataan itu dibacakan usai Presiden Jokowi mempelajari dengan seksama tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Meskipun ada pembentukan tim non-yudisial, Presiden menekankan agar kasus pelanggaran HAM berat tetap diusut menjadi jalur yudisial. 12 kasus pelanggaran HAM berat yang dimaksud ialah peristiwa Talang Sari Lampung tahun 89 silam, kemudian peristiwa Rumah Gudong Aceh tahun 98, hingga kerusuhan Mei di tahun yang sama. Menko Polhukam Mahfud MD juga menekankan proses hukum atas 12 kasus HAM tersebut akan terus diupayakan untuk dituntaskan sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, MJ Listeners, untuk mendiskusikan dan juga membahasnya, saya sudah terhubung bersama dengan pakar psikologi sosial dan intervensionis sosial, ada Ibu Rianti Abriani. Selamat pagi, Ibu Abri. Ya, selamat pagi Mas Abdi. Selamat pagi semua pendengar. Salam sehat dan gembira. Salam sehat dan gembira, saya suka semangatnya. Ini saya izin konfirmasi dulu nih, benar ya saya manggilnya Ibu Abri ya? Abri ya, Abri. Ya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kah? Tepat sekali. Oke deh, Ibu Abri, saya suka semangatnya pagi-pagi ini. Mungkin MJ Listeners yang mendengarkan biar nggak ngantuk ya, biar tetap semangat. Saya lagi di Stadion Bandung ini. Oh, pantas. Stadion KONI Bandung. Lagi di stadion di Bandung ya, baik. Bu Abri, ini kan pemerintah kemarin kan mengakui adanya 12 kasus HAM berat. Salah satunya adalah peristiwa tahun 6566. Mungkin MJ Listeners ini masih lupa ataupun juga masih belum tahu secara detail soal peristiwa tahun 6566 silam. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, dan mengapa ini dipertimbangkan menjadi kasus HAM berat? Iya. Jadi peristiwa, saya akan mengatakannya dengan peristiwa tragedi 1965 yang adalah tragedi politik ya. Politik antara sesama bangsa Indonesia, ya seperti itu, dengan korban jiwa itu banyak variasinya ya, banyak info, tapi yang terbanyak itu salah satunya adalah korban jiwanya 3 juta, ya. Itu suatu jumlah yang sangat-sangat besar gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan 1,8, ada yang mengatakan sekian, tapi banyak versi gitu ya. Nah, peristiwa tragedi ini adalah dipicu oleh adanya, ya kalau saya mengatakan adanya konflik politik ya, konflik politik negara antara partai politik Partai Komunis Indonesia ya dengan negara Indonesia, di mana terjadi penumpasan anggota atau tertuduh anggota PKI gitu ya. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Ya, terdengar jelas. Nah, itu atas Super Semar ya, surat perintah 11 Maret 1966 itu singkatnya intinya ya. Jadi sebelumnya PKI itu kan bukan partai terlarang ya, karena malah memenangkan pemilu ya pada saat itu di nomor 4 ya, pada saat tahun-tahun ketika Orde Lama. Nah, peristiwa itu kan kemudian dampaknya, eskalasinya kan sangat-sangat panjang waktunya ya, sampai dengan tahun ini pun sebenarnya belum selesai dampak-dampak dari peristiwa itu. Nah, itulah intinya dari peristiwa ini. Jadi menyedihkan sekali ketika bangsa melawan bangsanya sendiri gitu ya, seperti itu. Dan dengan jumlah korban jiwa yang sangat-sangat besar, dan ada diskriminasi sampai dengan saat ini masih ada ya, sedikit ya, tapi tidak banyak. Terus masih ada stigma ya, stigma antara PKI dan non PKI gitu ya, seperti itu, kanan atau kiri. Nah, kalau saya sih lebih bagus kita ini ya Mas, bicara soal kedepannya bagaimana gitu ya. Kedepannya itu kan saya sangat apresiasi ya, sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan terhadap 12 pelanggaran itu ya. Namun pesan saya dari sisi psikologi, marilah kasus ini ditangani dengan pandangan ke depan, bukan romantisme ke masa lalu. Jadi pandangan ke depan itu artinya kita tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan, namun apa yang kita bisa buat sebagai bangsa yang besar untuk saling bergandengan tangan, saling merangkul, ya, saling memaafkan, untuk dapat membuat bangsa dan negara Indonesia ini menjadi bangsa yang besar.
dan tidak mewariskan konflik tersebut kepada generasi berikutnya. Biarlah konflik itu berhenti sampai di situ, ya. Jadi justru kita mewariskan pemaknaan atas peristiwa tersebut, ya, yaitu peristiwa ini sangat tragis, sangat kejam, dan tidak boleh terjadi lagi kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Itu, Mas Abdi. Baik, tragis dan juga pemaknaan yang tragis dan juga sangat kejam, artinya jangan sampai terjadi lagi ya, begitu ya, Betul. Bu Abri. Tapi Bu Abri, sebelum kita lebih lanjut membicarakan soal kejadian tragis dan juga yang kejam ini, kemudian apa upaya penanggulangan selanjutnya, apakah tragedi 6566 ini juga dipicu dengan adanya gerakan 30 September? Iya, itu salah satu trigger ya, salah satu trigger. Jadi kalau kita mau cari lagi mungkin trigger-triggernya kan banyak ya. Kalau kita mau telusuri kisah tragedi 1965 itu kan banyak ratusan buku ya, ratusan buku bisa dibaca. Versinya macam-macam. Ada versi dari pelaku dan korban. Ada versi dari wartawan. Ada versi dari sejarawan. Ada versi dari misalnya pengamat politik. Jadi banyak sekali versinya ya. Jadi banyak angle gitu ya dari yang iya, betul. Jadi tuliskan. kita nggak bisa mengambil versi tunggal gitu ya, apalagi ada versi negara gitu ya. Nah, oleh karena itu saya memesankan tidak usah kita cari versi yang paling benar tuh yang mana sih, gitu loh. Tapi yang kita bicarakan, kita bahas bahwa korbannya ya, dampaknya itu sangat traumatik dan sangat membahayakan juga buat ke depan dan sangat merugikan ya dari jiwa, harta benda ya seperti itu. Nah, oleh karena itu marilah kita maknai jangan sampai ini terjadi lagi. Baik. Dalam bentuk apapun. Jadi nggak usah lagi dicari misalnya ya, mohon maaf nih, siapa sih dalang yang sebenarnya, siapa sih yang pelaku sebenarnya, siapa sih korban sebenarnya. Semua orang tuh jadi korban loh, termasuk saya loh, gitu loh ya. Oh ya? Iya, karena pada saat itu saya dilahirkan tidak jadi di rumah sakit, jadinya di rumah ya, dengan segala keterbatasan. Karena apa? Karena pada saat itu kan lagi kisruh ya, lagi ada jam malam gitu ya. Jadi ya untung aja saya lahirnya selamat gitu ya, karena nggak ke rumah sakit karena ada jam malam gitu ya, seperti itu. Jadi kan artinya dalam porsi sedikit, sangat sedikit atau besar, semua orang terdampak kok, gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, Bu Abri ini kan juga sebagai peneliti terkait kejadian 65 ini ya. Siapa saja yang Ibu teliti dan siapa saja tokoh-tokoh yang dituduh atau mungkin waktu itu dicap sebagai komunis oleh pemerintahan pada saat itu? Ya, jadi gini ya. Kalau kita lihat dari baca buku, banyak buku ya, pemberian label PKI itu kan bisa sesuka hati orang juga gitu ya, karena ada kepentingan tersendiri. Misalnya nih, saya benci nih sama tetangga saya dendam nih gitu ya, misalnya gitu ya. Saya bisa aja bilang memfitnah dia melaporkan dia tuh PKI loh, gitu loh. Itu ada terjadi gitu ya. Tanpa adanya ini konfirmasi dan validasi langsung gitu. Iya, dari beberapa buku itu terjadi bahwa labeling PKI itu tanpa ada konfirmasi hukum, gitu ya, dari beberapa buku. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa ya memang begitu ya, karena itu kan versi. Jadi artinya gini, ketika seseorang menulis itu kan sifatnya subjektif. Betul ya, subjektif, atas pengalamannya sendiri. Nah, kalau kita mau buktikan secara otentik, itu kan sudah kehilangan bukti, kita banyak bukti, ya kan, seperti itu. Nah, banyak yang sudah meninggal, gedung-gedung, tempat-tempat sudah berubah, gitu kan ya, seperti itu kan. Nah, jadi daripada kita menghabiskan energi kita, waktu kita, emosi kita, ya, psikologis kita, untuk mencari-cari hal itu, kenapa kita nggak memikirkan masa depan? Gitu ya, memikirkan masa depan aja deh, nggak usah mikirin siapa aja sih yang kena label PKI gitu loh, gitu ya. Tapi kalau dari kacamata saya sebagai peneliti, sebenarnya label PKI itu kan terkenanya paling keras itu kan kepada anak dan cucu ya, kepada anak dan cucu. Tapi kalau udah cicit dan sebagainya itu kan sudah mulai berkurang karena generasi muda juga sudah mulai lupa. Sudah mulai tergerus begitu ya? Jadi dia sudah tidak lagi tidak terlalu dipelajari lagi ya di sekolah-sekolah peristiwa ini ya, kayak gitu. Tapi ya. aku Jadi dulu masih pelajari sih ini, Bu. Tahun berapa itu Mas Andi? 2011-an kayaknya. 2010.
2010 ya. Jadi 2010 masih itu ya, karena memang ada baiknya juga sih, tidak terlalu di ini ikan ya, karena kita lebih fokus bagaimana kita bisa jadi bangsa yang bersatu ya. Jadi kita tidak melupakan sejarah ya, tetapi kita tidak melupakan sejarah, tetapi kita mengambil pelajaran ya. Mari kita lesson learn gitu ya, mengambil pelajaran dari sejarah yang sangat menyakitkan ini gitu ya. Kita ambil pelajarannya, kita maknai bersama. Yuk kita saling merangkul. Toh kita sudah generasi keberapa sih, gitu ya? Masa kita mau tenggelam di masa lalu, gitu loh? Baik. Ya, nggak ada gunanya ya, ya? Abdi ya. Betul nggak? Ya kan? Dan dendam sakit hati itu jangan dipelihara, gitu loh ya. Kalau yang dipelihara itu kan misal ikan, gitu ya, seperti itu. Oke, tapi Bu Abri dalam proses memaafkan atau proses mungkin tidak bisa dilupakan juga ya, tapi lebih ke moving on begitu, melangkah. Moving on and lesson learn ya. Lesson learn. Pelajaran dari sejarah. Apa yang bisa, seperti apa upaya? Saya yakin pasti ini mungkin ada mungkin yang saat itu yang masih sempat menyaksikan kejadian itu, traumatik dan juga seperti apa ya, bukan dendam juga sih, tapi trauma ya, yang membekas. Betul, begitu. Dendam. Bagaimana caranya untuk bagaimana caranya untuk bisa merelakan, memaafkan hal itu? Nah, ini pertanyaan sangat bagus, Mas Abdi. Terima kasih. Jadi saya memohon kepada negara, untuk menyediakan tenaga-tenaga pendukung, psikolog, mungkin juga psikiater untuk membantu memulihkan trauma mereka, gitu ya. Jadi jangan hanya dipikirkan ganti rugi ya, restorasi ya, bukan, jangan restorasi secara uang gitu ya, tapi lebih kepada ini loh, penghargaan mereka sebagai manusia, penghargaan dia sebagai manusia yang punya hak yang sama dengan kita sebagai warga negara Indonesia, bisa mendapatkan pekerjaan dengan hak yang sama, dengan dengan segala kemampuan mereka, tidak dilihat sebagai label-label zaman dulu yang diwariskan oleh orang tua atau nenek mereka atau kakek mereka. Dan yang terpenting adalah dukungan psikologis ya, psikososial untuk para korban yang belum bisa pulih dari trauma, gitu ya. Jadi ini kan psikolog, psikiater ya di negara kita ini kan banyak banget nih, Mas, ya. Bisa menghubungi Himpunan Psikologi Indonesia tuh. Itu kan kita kan psikolog ini kan tersebar di seluruh provinsi. Nah, ayo negara menggerakkan psikolog-psikolog itu untuk membantu mereka, karena pendampingan psikologis, pemberian hak yang sama untuk pekerjaan itu jauh lebih penting daripada ganti rugi uang. Pemberian hak yang sama artinya masih ada intimidasi yang sampai terjadi sampai sekarang? Ada, tapi nggak banyak ya, Mas, nggak sebanyak dulu ya, masih ada ya. Jadi soal misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan ya, di beberapa wilayah masih ada kecurigaan ya, misalnya di komunitas itu masih ada gitu ya, seperti itu. Nah, itulah yang lebih penting gitu loh. Daripada sekedar kita mencari siapa korbannya yang pantas dapat uang ganti rugi atau restorasi. Itu juga penting, tapi ada yang jauh lebih penting gitu ya. Bagaimana pemulihan trauma mereka, pengembalian harga diri mereka gitu ya. Bagaimana kita sebagai bangsa ini yang besar bisa ya menerima mereka dengan kacamata yang sama, tidak diskriminatif. Nah, itu lebih penting, Mas Abdi. Kayak gitu. Upaya apa lagi yang bisa dilakukan tadi selain dengan ada psikolog mungkin untuk kembali melakukan pemulihan traumatis begitu. Apalagi mungkin yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk moving on, memaafkan dan juga bisa melangkah selanjutnya. Ya, betul. Nah, jadi gini, saya punya pengalaman ya membaca sejarah dari beberapa negara lain. Ini kan kita kan studi, saya kan mendalami kepakaran psikologi perdamaian, peace psychology ya. Nah, jadi saya belajar dari beberapa negara gitu ya. Misalnya nih Amerika itu kan dulu ada perang saudara ya, Amerika Selatan lawan Amerika Utara ya. Gitu ya. Itu kan mirip-mirip lah dengan PKI gitu ya, dengan peristiwa tragedi 1965 ya. Nah, maksud saya, kenapa Amerika bisa mengubah ya, meremake, membuat makna baru atas peristiwa kejam tersebut ya, perang saudara menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan patriotisme mereka dan nasionalisme mereka. Nah, itu loh, Mas, kayak gitu. Nah, jadi saya tuh memimpikan bagaimana peristiwa tragedi 1965 ini bisa dimaknai ulang
bisa di rewrite dengan versi yang bisa membangkitkan nasionalisme dan patriotisme gitu loh. Oke. Apa yang bisa, selain itu apa yang mungkin bisa secara aplikatif yang bisa diterapkan untuk kasus ini? Nah, kalau aplikatif lebih baik begini, Mas. Ini usul ya, mungkin bukan usul yang terbaik ya. Ini sekedar usul saya sebagai orang yang mendalami peristiwa ini. Mungkin himbauan saya tuh peristiwa ini ketika dijelaskan di SMA ya, di sekolah-sekolah gitu ya, itu sebaiknya penuturannya tuh bukannya soal kekejamannya, soal korbannya, soal dalangnya siapa, biang keroknya siapa, bukan. Tetapi seperti kembali saya katakan bahwa ini kita pernah mengalami kejadian ini loh, sangat menyakitkan loh. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling ini gitu ya, saling mencintai agar peristiwa ini nggak terjadi lagi gitu loh, seperti itu. Jadi lebih ke situ gitu loh penekanannya. Oke, jadi gitu. pendekatannya lebih ke mengubah pemahaman dari diksinya, tidak hanya dipaparkan dari kekejamannya, pelakunya siapa, tapi Ya, lebih ke arah itu ya. Jangan muatan emosi negatifnya ditonjolkan, tetapi lesson learn-nya apa kita ke depan. Kan generasi kita bukan hidup ke masa lalu, hidup ke masa depan, gitu kan, betul nggak? Ya kan? Nah, seperti itulah Amerika itu kan perang saudara itu kan menjadi suatu sejarah yang bisa menyatukan mereka, bisa membangkitkan nasionalisme mereka, bisa membangkitkan patriotisme mereka, gitu loh, seperti itu. Meskipun kita tidak pungkiri bahwa di beberapa negara bagian masih ada diskriminasi terhadap kulit hitam, gitu kan? Gitu ya. Memang itu nggak bisa dihapus sama sekali, gitu ya. Tapi setidaknya, yuk kita melangkah ke depan, karena kita hidup ke masa depan, gitu loh, bukan ke masa lalu. Baik, gitu untuk loh. segera memaafkan dan juga menjadi lesson learn begitu ya Bu Abri. Iya, bukan melupakan ya Mas, tidak melupakan loh Mas, tetapi lesson learn, pemaknaan ulang bersama, kesepakatan kita bersama sebagai bangsa dan negara yang mencintai damai. Baik. Ya, yang begitu, seperti itu. Oke, nah Bu Abri kalau mungkin bisa dipaparkan juga korban yang tadi kan kalau nggak salah dibilangnya ada beragam ya, ada yang bilang 3 juta, 1,8 juta. Nah waktu itu korbannya sebenarnya dari pelanggaran HAM berat ini tuh di wilayah mana aja? Apakah di seluruh Indonesia, dari Sabang, dari Pulau Sumatera sampai Papua atau gimana? Ya, sebenarnya kalau kita tidak menghitung jumlah ya, kita tidak menghitung jumlah, itu korban mulai dari dari Aceh Sumatera Utara sampai Papua juga ada Mas. Kalau kita baca semua buku ya, kita baca banyak buku gitu ya. Tetapi dari semua buku yang saya baca itu terbanyak itu adalah di Jawa Timur, ya. Di Jawa Timur, Bali, ya, Jawa Timur, Bali itu banyak, dan Jawa Tengah. Oke, gitu. Di wilayah-wilayah itu ya yang cukup banyak ya. Bali, artinya, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya, seperti itu. Oke, dan itu artinya merata begitu ya. Nah, Bu Abri, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa penyelesaian tragedi 65 ini bukan berarti menghidupkan komunisme. Tanggapan Anda? Iya betul, saya setuju dengan Pak Mahfud MD itu. Jangan kita menghidupkan kembali konflik. Dengan kita menangani, ingin menyelesaikan persoalan ini secara apa ya, secara penuh kasih, penuh cinta kasih, dengan penuh kedamaian. Kita tidak bermaksud untuk mengorek-ngorek luka lama lah gitu ya. Jangan dengan cara mengorek-ngorek luka lama itu tadi, seperti misalnya kita mencari siapa yang paling bersalah, jangan gitu loh. Tapi lebih ke sektor pemulihannya. Betul, gitu loh. Seperti sudahlah, semua orang juga sedikit atau banyak ada andil misalnya. Semua orang sedikit atau banyak terkena dampak, misalnya seperti saya tadi gitu ya, nggak sempat dilahirkan di rumah sakit gitu ya, karena ada jam malam gitu misalnya. Nah, jadi artinya ngapain sih kita membahas itu, tidak perlu. Ke masa depan ini kita mau bikin apa? Kan kita mau jadi bangsa yang besar dan bersatu ya, secara utuh gitu ya, seperti itu. Maksudnya bukan berarti sekarang kita nggak utuh, tapi maksudnya akan lebih baik kalau lebih harmonis, lebih lebih saling mencintai, lebih dan lebih gitu. Karena bangsa kita kan sudah besar, bangsa kita sudah bagus, sudah harmonis. Tapi yuk kita tingkatkan lagi supaya kita jadi bangsa yang kuat dan bisa menjadi bangsa yang bicara di depan dunia. Tapi gitu. Bu Abri, dari analisis Anda, seberapa besar adanya potensi bagi mungkin ada sebagian oknum yang mungkin akan mengarahkan narasi-narasi yang juga bisa tidak seperti yang Bu Abri sampaikan tadi? Dan bagaimana caranya melawan itu?
Oke. Saya pikir sih mereka tidak akan berhasil. Saya memperkirakan ya, bukannya saya sok jago, sok hebat untuk menganalisis ya, tapi saya percaya itu tidak akan berhasil. Karena bangsa kita udah kuat kok, udah cerdas-cerdas semua gitu loh. Ya generasi kita ini kan generasi yang cerdas, ya. Generasi yang cerdas, yang sudah mulai melek hukum ya, jauh lebih banyak melek hukum, mereka sudah tahu gitu ya, mana yang lebih penting, nilai-nilai mana sih yang paling penting untuk hidup gitu ya. Jadi kan nilai-nilai yang penting buat hidup itu kan adalah nilai cinta kasih kan, cinta kasih, terus kemudian saling menghormati, saling menghargai ya. Saya yakin dan saya optimis generasi muda kita seperti itu. Jadi saya tidak akan percaya kalau mereka akan berhasil gitu loh, seperti itu. Baik ya, kita harapkan juga walaupun ada pihak-pihak yang sengaja untuk menganulir adanya narasi-narasi yang berlawanan dengan maksud dari untuk kita move on begitu ya, itu bisa dilawan dengan kita bangkit bersama begitu. Nah, Bu Abri, saya juga dapat informasi kalau disertasi Bu Abri ini terkait peristiwa 65, apa yang mungkin Ibu harapkan dengan peristiwa tersebut? Apakah sudah sesuai dengan pengakuan atau harus ditindaklanjuti sampai dengan selesai? Karena pemerintah juga sudah mengakui itu salah satu 12 pelanggaran HAM berat gitu. Ya, saya menghimbau sih beginilah ya, ya mohon maaf ya teman-teman, saudara-saudaraku setanah air, tolonglah yang memiliki komunitas-komunitas yang mengatakan bahwa berempati terhadap korban konflik ini, tolonglah jangan menghimbau membangkitkan lagi luka lama atau amarah-amarah mereka gitu ya. Jadi artinya kalau memang kalian berempati, memikirkan masa depan para korban ini atau generasi korban ini ya, tolonglah jangan mengungkit-ungkit lagi luka lama mereka atau misalnya mendorong-dorong mereka untuk menuntut balas atau menuntut apa gitu ya, dan atau misalkan ya membangkitkan amarah mereka lagi, tolonglah janganlah gitu ya. Itu yang satu ya, yang saya dari disertasi saya itu, karena kita ini kan cinta damai. Yang kedua adalah kalau kita mau misalnya ya, kan gini ya, tadi seperti saya katakan, orang bisa punya versi apapun tentang peristiwa ini ya. Sudahlah, kita agree to disagree supaya kita tidak ribut lagi. Artinya gini, versi aku lebih benar loh dari kamu. Oh enggak, versi aku yang lebih benar, nggak usah. Kita nggak usah dispute di situ, nggak usah bertengkar. Ya sudah, aku menghormati versimu, kau menghormati versiku. Jadi agree to disagree, gitu ya. Karena kalau kita memperebutkan versi siapa yang benar, nanti jadi konflik lagi, betul nggak Mas Abdi? Iya, konflik ya, jadi perbedaan lagi, perdebatan lagi. Betul, muncul konflik baru kan? Karena kita saling bertarung versi siapa yang paling benar, gitu kan? Ya kan? Jadi lebih bagus nggak usah cari kesepakatan aja. Kesepakatan apa? Pemaknaan. Itu disertasi saya. Jadi kesepakatan pemaknaan. Apa nih makna yang kita setujui dari peristiwa ini? Oh, peristiwa ini sangat kejam. Oke. Betul. Peristiwa ini sangat menyakitkan. Oke, betul. Sangat traumatik untuk kedua belah pihak ya, bukan hanya satu pihak, semua pihak. Semua pihak yang terlibat atau terkorbankan ya, yang masuk sebagai pelaku dan saksi sejarah ini sangat traumatik. Oke, setuju ya. Oke, terus kerugian tidak hanya dari jiwa atau segala macam, psikologis, semua. Oke, setuju. Nah, sekarang ke depan, apa yang kita sepakati? Yuk, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi. Artinya kita jangan mudah diadu domba. Artinya kita jangan mudah menjadi anarkis. Artinya kita jangan mudah emosional. Nah, di dalam pesan disertasi saya, tolong semua konflik kecil atau besar diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara duduk bersama, bicara bersama, dialog, diskusi, dan musyawarah. Tidak lagi ada anarkis, tidak ada lagi kekerasan massal, persekusi, tidak ada. Yang ada adalah, ayo kita duduk bersama sebagai saudara. Gitu, seperti itu Mas Adi. Dan musyawarah pastinya ya, kalau ada perbedaan diperbincangkan baik-baik. Betul, jangan sedikit-sedikit anarkis, persekusi jangan. Kita ini kan bangsa yang mulia, ya, bangsa yang mulia, kita bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Ayo kita tunjukkan, gitu loh, seperti itu. Oke, baik. Ya, semoga pesan damai ini bisa diterima dan juga dimaknai dan juga diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari agar
kehidupan yang damai, nyaman dan juga aman ini bisa kita rasakan di tanah air ya. Terima kasih banyak pakar psikologi sosial dan inventorionis sosial Rianti Abriani untuk informasinya dan juga penjelasannya sangat detail, sangat mendamaikan, dan semoga pesan-pesan damai ini juga bisa dirasuki semua masyarakat Indonesia. Salam sehat, terima kasih Bu Abri. Salam sehat dan gembira. Terima kasih Mas Abdi dan pendengar. Oke, selamat siang. Selamat kembali beraktivitas Bu Abri.